Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin peserta kursus Waspada TV bekerja sama dengan Rahutman Center. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf memang kita buat acaranya terbatas karena COVID-19 kan sudah selesai, sekarang sudah menuju COVID-20. Kalau kemarin ya, kayaknya ada sabotase. Saya pikir ada sabotase ini dari Ukraina. Sekarang ini sudah ibunya Omikron, jadi kita batasi sementara ya. Sebelumnya saya perkenalkan ini Gus. Kalau untuk Pak Rahutman, ya, saya pikir nggak perlu perkenalkan nih sama peserta, karena kalau tidak kenal saya curiga bukan warga Kota Medan atau warga Sumatera Utara. Selama ini mungkin tinggalnya di Irlandia, jadi nggak ada yang kenal. Saya langsung ke ada Ketua MUI Kota Medan, Pak. Ya, Ketua MUI Kota Medan, Kiai Haji Profesor Dr. Hasan Maksum Harahap. Oh, maksudnya Pak? Oh, saya pikir setiap yang di sini Harahap, sorry. Pak Kiai, sorry Pak Kiai, saya lihat Harahap. Kemudian juga ini ada anak BEM tadi. Pak, nanti pas ketemu Pak Menteri bacakan lah Bang, siapa kami katanya. Pak, saat ini kena amanah saya bacakan kan. Saya nggak tahu, setelah saya bacakan perkenalkan maksud mereka apa tujuan mereka, tapi saya nggak mau itu Gus, ini saya bacakan aja. Di sini ada Rizky, Presidium Mahasiswa USU. Ya, oke. Kalau sudah berdiri tahu ya 2024 kemana ya? Jangan pesan-pesan aja, tapi begitu 2024 lari. Ini koordinator wilayah Sesungguh-Sumbagun. Ya, kasih sedikit sama Bang Rahutman di Nasdem, jangan semua dia. Kemudian Gibran, koordinator BEM daerah Sumut, Gibran ya, Gus. Madi, Presidium Mahasiswa Cut Yakin, ini presiden semua nih, kita udah, walaupun masih presiden mahasiswa ya. Kemudian Hadi, Presma Pancabudi. Oke, itu dari mahasiswa, kemudian dari tokoh-tokoh partai politik, kemudian dari pers. Selamat datang semuanya. Hari ini sengaja masyarakat Sumatera Utara itu mendengar Gus Halim datang ke Kota Medan. Gus Halim ini adalah Menteri Desa Transmigran, gitu ya. Beliau ini kakak kandung dari Gus Ami, Ahmad Muhammad Iskandar, Ketua Umum PKB, calon Presiden 2024 dari PKB. Nah, begitu. Makanya saya juga mau tanya ini Gus Halim ini datang dalam rangka apa? Atau sosialisasi tunda pemilu atau gimana ya? Ya, langsung kita kalau Pak Rahutman, mungkin Gus Halim sudah kenal ya. Iya. Beliau adalah mantan wali kota Medan, tokoh Sumbagun. Kalau di Jakarta itu Gus terkenal dia ada, nah ini saya curiga nih Gus. Kayaknya ada sabotasi lagi nih Gus. Oke. Tes sabotasi dari PAN nggak mungkin, karena ada PKB nggak mungkin Gus. Karena sama-sama partai Islam soalnya kan pasti. Pak Rahutman ini tokoh politik di Sumatera Utara. Kalau di Jakarta ada Presiden Gus Dur, ada Ciganjur. Kalau SBY Cikeas. Kalau Soeharto Cendana. Kalau di Sumut pendopo 1 Tasbih itu. Pendopo? Pendopo Tasbih 1. Oh. Walaupun bukan gubernur tapi rasa gubernur. Aduh. Langsung nih Gus, pertanyaannya ya pertama sederhana mengalir ini Gus, ngapain kemarin seperti tadi? Apakah sosialisasi tunda pemilu atau ada agenda kerja Gus? Iya. Gus. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua MUI Kota Medan, Kiai, beserta seluruh jajaran, teman-teman BEM, Presiden BEM. Saya paling sering memang kumpul presiden ya presiden BEM. Di Jawa Timur misalnya hampir tiap setahun 2-3 kali kita pasti ngobrol dengan presiden-presiden. Kakanda saya, Iya loh. Bang Rahutman. Iya. Iya. Saya sudah dengar namanya lama, lihat fotonya, ternyata aslinya jauh lebih indah. Kalau aslinya sekarang, tapi kalau namanya udah lama saya dengar karena saya di dunia politik sejak tahun 98, jadi tahu persis perkembangan dinamika politik dimanapun, termasuk di Sumut, di Medan. Tapi memang baru foto-foto, nah setelah lihat orangnya memang lebih indah dari fotonya. Meskipun usianya lebih tua beliau dari saya itu kadang-kadang merasa paling tua, ternyata hari ini ada yang lebih tua dari saya. Tapi kalau lihat wajahnya, saya jadi minder juga, ternyata ada yang muda dari saya. Mungkin hiburannya lebih banyak daripada saya. Oh ini jebul. Kalau saya ditanya apakah ke Medan ini dalam rangka sosialisasi penundaan pemilu, ya tentu itu urusan Ketua Umum PKB. Ada bagiannya sendiri-sendiri ya, ada bagiannya sendiri-sendiri. Tugas saya adalah memberikan satu pelayanan terbaik kepada warga masyarakat sesuai dengan bidang saya, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ada 3. Kelihatannya dari namanya udah panjang dan hampir banyak orang kalau nyebut Kementerian Desa itu pasti ada kelirunya. Kementerian Desa tertinggal, nah, Kementerian Desa Transmigrasi tertinggal, nah selalu begitu. Jadi kalau lengkap itu butuh waktu lama. Namanya kementeriannya memang cukup panjang, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 3 hal ini yang menjadi tanggung jawab saya, dan hari ini kita ingin mewujudkan betul apa yang menjadi statement Pak Presiden bahwa membangun Indonesia dari pinggiran. Teorinya tidak sulit. Di Indonesia ada 74.960 desa. Itu setara dengan 70% totalitas Indonesia. Nah, kalau kemudian 74.960 ini sejahtera, maka hampir dipastikan Indonesia sejahtera. Kalau 74.960 ini makmur, hampir dipastikan Indonesia makmur. Nah, tugas saya itu. Maka kehadiran saya di sini tentu utamanya adalah melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan oleh Bapak Presiden. Nah, kalau dikait-kaitkan dengan penundaan pemilu, nah silakan aja dikait-kaitkan, nggak apa-apa. itu kewenangan yang mengaitkan, gitu ya. Boleh, jadi tidak dilarang karena negara kita negara demokratis. Jadi boleh saja ngomong penundaan pemilu, boleh saja pemilu harus konstitusional, karena memang pasti kita semuanya yang kita lakukan di bunga bumi Indonesia ini harus konstitusional. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Agenda saya ada 2 di sini. Tadi saya melakukan pertemuan intensif dengan para pendamping, karena Kementerian Desa itu ada 3 pilar kekuatannya. Yang pertama tentu birokrasi. Pak Wali Kota pasti tahu, karena birokrasi inilah pemilik, ya. Jadi ngomong Wali Kota Medan, siapa pemiliknya? Birokrat. Yang kedua, Wali Kota itu sendiri, tetapi ini outsourcing. Jadi saya itu outsourcing, Bang. Iya. Ya, paling lama 5 tahun. Iya. Pemiliknya adalah birokrat. Yang ketiga, pendamping. Karena proses pembangunan di desa, pemanfaatan dana desa
secara maksimal, kesesuaian, ketepatan sasaran, itu salah satu cara kita mengawasi, cara kita mendampingi, cara kita mengawal adalah melalui pendamping desa. Kemudian besok saya ketemu dengan Kepala Dinas PMD Sumatera. Bukan Sumatera, se-Sumatera. Kemudian Inspektorat se-Sumatera. Targetnya apa? Hari ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu BUMDes menjadi badan hukum. Jadi dulu BUMDes itu bukan badan hukum. Nah, sekarang sudah menjadi badan hukum sehingga dia bisa melakukan apapun dengan legal standing yang kuat. Itulah BUMDes hari ini. Nah, kita punya satu program yang dulu project namanya PNPM, menggulirkan dananya milik pemerintah dihibahkan kepada warga miskin, kemudian digulirkan, dikelola oleh PNPM, yang kemudian lembaga itu berhenti karena kontraknya selesai, programnya selesai, kemudian beberapa tahun tidak punya induk, tidak punya kejelasan status. Nah, setelah BUMDes ini badan hukum, mereka wajib bertransformasi menjadi BUMDesa LKD, Lembaga Keuangan Desa. Ada 12,7 triliun aset se-Indonesia yang dana bergulir. Nah, supaya ini aman, selamat, tetap miliknya masyarakat warga, maka harus jelas statusnya di mana. Nah, statusnya hari ini diwajibkan masuk di dalam atau bertransformasi menjadi badan usaha milik desa bersama, karena itu lokusnya kecamatan. Nah, kita besok melakukan sosialisasi dan konsolidasi itu dalam rangka percepatan transformasi UPK ex-PNPM Mandiri menjadi badan usaha milik desa bersama, lembaga keuangan desa yang bertugas dan bertanggung jawab melestarikan dan melanjutkan dana yang hari ini masih bergulir di masyarakat tetapi tuannya tidak jelas, tidak memiliki tuan yang jelas. Nah, sekarang tuannya sudah jelas, harus bertransformasi. Itu yang kedua acara besok, Bang. Nah, tentu yang pertama, kedua, dan di atas pertama dan kedua, Bang, kuliner di Medan. Luar biasa Medan kulinernya, dan itu tentu tidak lepas dari jasa beliau dalam merintis sebagai wali kota Medan pada saat itu. Hampir kayak di Eropa, betul tadi kita katakan. Sebagian sudah kita bawa kemarin. Oke, terima kasih. Jadi persis kayak di Eropa katanya tadi. Memang saya lihat keliling kota Medan, tempat-tempat kulinernya bagus-bagus, rasanya juga luar biasa. Mantap deh pokoknya. Medan luar biasa. Terima kasih. Berarti acara itu pertama Pak Menteri itu, Gus Halim itu konsolidasi pendamping desa, kemudian konsolidasi aparatur desa sehingga program desa itu atau akselerasi percepatan pembangunan desa bisa terwujud. Betul. Oke, kemarin saya lihat ini ada pertemuan dengan Pak Wagub bulan Juni ya. Pertemuan dalam rangka akselerasi desa wisata. Ini coba kita tanya dari Bang Raul Pak ini, sebagai tokoh masyarakat juga mantan wali kota. Kalau Abang melihat ini kebetulan ada Menteri Desa di sini Pak. Nah, kira-kira menurut Abang apa yang bisa disinergikan atau program-program Menteri Desa yang harusnya bisa difokuskan di Sumatera Utara? Menurut Abang ini sekarang ada Menteri Desa, apa kira-kira hal yang menjadi prioritas dari Menteri Desa untuk pembangunan di Sumatera Utara? Apakah desa wisata atau fokus desanya mana? Kira-kira gimana menurut Abang sebagai tokoh masyarakat? Baik, terima kasih Pak Menteri. Kalau kita berbicara mengenai penuntasan kemiskinan, yang menjadi program unggulan daripada Kementerian Desa Tertinggal dan juga transmigrasi, saya melihat tentu tidak hanya di desa, termasuk di kota juga, kelurahan ini, kelurahan ini. Apa yang disampaikan Pak Menteri tadi sebenarnya sangat berkorelasi dengan kondisi di lapangan, dengan berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh kementerian, dengan dana segala macam. Saya mundur sedikit ke belakang. Acara di sini itu pertemuan dengan kepala PMD dan inspektorat. Memang itu dia. Dana itu cukup besar, sehingga saya sampai katakan sama Aris Merdeka Sirait tentang masalah masalah hak perlindungan anak itu sampai mereka masuk ke desa. Kemarin itu
pendamping kementerian kita ada di desa sedang hadir. Saya bilang kita nggak usah terlalu bermuluk-muluk. Tiap kelurahan itu kalau misalnya di Medan bisa kita mengatasi stunting dengan mengatasi lingkungan, ini kan faktor gizi kaitannya kepada ekonomi juga. Ya. Tadi Menteri bilang ada dana untuk itu, dana untuk modal dan sebagainya bergulir. Jadi di mana letaknya? Bagaimana kemampuan diskresi kepala daerah? Kuncinya kembali ke sana. Makanya memang Menteri capek. Karena ini nggak tambah, hanya saja malah ditambah dana, ditambah pendampingan dan sebagainya. Ini yang cukup kita hargai. Jadi kalau di Medan misalnya ada akselerasi masalah usaha-usaha peningkatan ekonomi, tangkahan dan lain sebagainya desa, saya kira ini kan harus disiapkan dulu. Apa yang bilang Menteri tadi, ini kan birokrasi. Pak Menteri outsourcing ya, 5 tahun kita coba. Jadi kita tidak harus mengkritik, kebijakan itu ada, pemerintah pusat memberikan dana yang sangat cukup untuk kalau itu dikelola dengan baik. Gimana kemampuan kita? Kenapa di Jawa berhasil? Kita jujur saja, jangan kita lihat di Sumatera Utara, di Jawa itu berhasil. Justru karena berhasil di sana makanya diterapkan ke daerah itu supaya kita juga maju. Jadi di mana itu kemampuan para aparat, kemampuan para lembaga-lembaga yang ada, pendampingan yang ada. Itulah saya tadi agak enak mendengar apa yang dikatakan Menteri. Saya mau pertemuan dengan inspektorat. Memang pengawasan itu harus jelas. Kalau tidak, coba Pak Menteri, contoh kecil aja. Tiap tahun ada paket pelatihan kepala desa ini dari dana desa. Masa itu aja sih? Begitu besar anggaran itu. Padahal 25 juta aja misalnya kita untuk melakukan berbagai langkah untuk mengatasi stunting secara tidak terselubung begitu banyak. Saya kira itu, makanya saya tegas waktu sama Aris Merdeka Selatan, itu yang perlu, bukan soal kita jadikan di mana kawasan terbuka tempat bermain anak. Untuk apa dia bermain kalau gizinya juga? Ya. Sebab sampai sekarang bapak-bapak, ibu-ibu nanya anak-anak, udah belajar, paling pertanyaan ibu-ibu rumah, enggak pernah anak, udah main-main kalau tadi nak, ada. Justru karena itu dengan jumlah penduduk misalnya untuk kota Medan ini harus tanggap, dan ini sudah saya sarankan kepada pemerintah daerah langkah-langkah yang seharusnya dilakukan. Begitu juga desa-desa. Saya di desa saya Pak Menteri, jumlah penduduk desa itu tidak lebih daripada 20 kakak, tapi nggak juga makmur gitu loh. Ya. Nah itu tadi, jadi saya menyambut baik sebagai pensiunan lah 4E, ya kan? Tapi saya tidak diam. Ada istilahnya Pak Menteri, saya juga sebenarnya harus pensiun saya. Udah pensiun saya. Tapi saya tidak mau nyaman. Saya mau keluar lagi. Mungkin ada yang bisa kuberikan untuk masyarakat, untuk bangsa kita ini. Sehingga beberapa hal tadi aku bilang saya menarik dengan kementerian ini. Memang mungkin capek ini. Bayangkan 7.000 sekian lah. Harus ada hasilnya. Dan beliau dituntut untuk itu. 5 tahun, kalau bisa dibilang konsesi 12 tahun, 15 tahun itu nggak ada masalah. Tapi 5 tahun dibatasi. Tapi Pak Menteri yakinlah, saya yakin dengan mulai saat Bapak mengemban Menteri ini untuk khusus mengurusi desa tertinggal ini, kita harus akui banyak hal yang kita capai. Khusus untuk Sumatera Utara, kebetulan ini Pak Menteri di sini, yang menurut Abang kira-kira apa yang perlu dibantu Pak Menteri khusus untuk Sumatera Utara dalam misalnya apa kira-kira? Saya kira Menteri sudah cukup, anggaran cukup. Hanya sekarang PMD ini, dinasnya ini mampu menjabarkan. Ini kan masalah diskresi. Kalau monoton yang dari ini nggak bisa. Baru dibarengi dengan pengawasan. Itu mungkin itu yang dimaksud Pak Menteri. Ya. Harus jalan ini bersama-sama sehingga bisa menghasilkan sesuatu. Sudah aku paham tadi. Tidak usah dibuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak mempunyai makna. Contohlah pelatihan lah, inilah perlu pelatihan,
tetapi lebih penting apa yang bisa dilakukan, terobosan-terobosan untuk bisa meningkatkan pendapatan desa dan sebagainya. Oke. Saya kira itu. Oke. Ya. Terima kasih Bang Arya. Menarik tadi dari Pak Rautman, katanya perlu terobosan-terobosan Iya. dari Kementerian Desa, dan saya lihat, saya baca nih, mohon maaf kalau salah Pak Menteri, ada aplikasi desa wisata. Iya, iya. Jadi kira-kira apa itu Pak Menteri? Karena tindak lanjut dari pertemuan dengan Gubsu kemarin juga ada mengarah ke situ. Ya. Ya. Jadi Bang Rahutman, Ya. permasalahan mendasar yang saya rasakan kemudian saya dalami ketika saya pertama ditugasi Pak Presiden jadi Menteri Desa, itu hampir kepala desa, perangkat desa, apalagi rakyat, itu tidak tahu desa ini mau dibawa kemana. Betul. Ya. Ini masalahnya. Nah, kalau pembangunan desa ini mau dibawa kemana aja nggak tahu, jelas tidak akan ada satu capaian yang terukur. Nah, dari situlah kemudian saya coba mengolah, mencari pola yang mudah-mudahan ini menjadi fondasi kuat di dalam pembangunan desa. Betul. Siapapun menterinya nanti akan menjadi fondasi. Maka dari pendalaman saya akhirnya lahirlah yang saya sebut dengan SDGs desa. SDGs desa itu upaya melandingkan model pembangunan yang dirumuskan secara global di PBB oleh 193 negara, kemudian di Indonesia diratifikasi dengan Perpres 59 tahun 2017. Nah, saya landingkan lagi ke desa. Harapannya adalah seluruh perangkat desa, kepala desa, dan warga masyarakat desa tahu desa ini mau dibawa kemana. Nah, ada 18 goals, 18 tujuan. Yang pertama, desa tanpa kemiskinan. Ini sudah saya uji coba. Kalau misalnya dana desa, dana APBDes, kemudian potensi di desa, potensi di kabupaten, kita kerahkan semua untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan, kira-kira rakyat setuju enggak? Semua ngomong, itu yang kita cari, itu yang kita butuhkan. Yang kedua, tujuan yang kedua, desa tanpa kelaparan. Persis yang disinggung oleh Bang Rahutman tadi. Stunting, busung lapar. Seharusnya sudah tidak boleh ada di Indonesia ini yang namanya stunting, busung lapar. Kalau dulu zaman penjajahan bolehlah kita makan masih kekurangan gizi dan seterusnya. Nah, sekarang stunting itu ternyata bukan semata-mata barang yang dimakannya nggak ada, tapi banyak juga yang stunting gara-gara cara penyajian makannya yang keliru. Nah, sehingga anak-anak itu tidak diberikan makanan yang bergizi sesuai dengan kebutuhannya, padahal sebenarnya cukup. Nah, ini yang paling menarik adalah hasil penelitian, ternyata stunting tidak hanya menyerang warga miskin, tetapi juga kelas menengah karena ketidaktelatenan di dalam merawat anak. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian kita. Oleh karena itu ada juga goals keterlibatan perempuan desa. Ini penting. Semua tahu bahwa kunci kemajuan bangsa ada di perempuan. Anak di proses pembuahan sampai kandungan sampai lahir semuanya ada di tangan perempuan. Tetapi perempuan masih sering tidak mendapatkan tempat yang layak di dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, utamanya di desa. Itulah makanya kemudian ada salah satu goals di dalam SDGs desa, keterlibatan perempuan desa. Supaya apa? Supaya segala permasalahan, duit bang kalau dipegang abang pasti nggak aman. Betul. Tapi kalau dipegang ibu pasti aman. Itu pengalaman saya juga bang. Kalau dipegang ibu pasti aman. Karena apa? Ibu bisa menahan diri untuk tidak membeli sesuatu yang tidak betul-betul dibutuhkan. Kalau abang pasti nggak bisa. Nah, itulah makanya keterlibatan perempuan di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa menjadi faktor penting. Desa pendidikan berkualitas ini juga menjadi salah satu goal tujuan di dalam SDGs desa. Nah, satu lagi yang sangat penting
yang betul-betul ini hasil kreasi Kementerian Desa, yaitu tujuan yang ke-18. Kalau SDG secara umum itu cuma 17 goal, Pak. Tapi untuk SDG 18. Kenapa? Karena di sana saya masukkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Intinya, jangan sekali-kali merencanakan dan melaksanakan pembangunan di desa yang tidak bertumpu pada akar budaya. Kearifan lokal. Ini kekayaan kita. Inilah Indonesia. Itu yang terus saya tekankan di mana-mana. Jangan sok kemudian karena kita terpengaruh media sosial dan seterusnya kemudian merancang pembangunan yang keluar dari atau tercerabut dari akar budaya setempat. Itu harus kita hindari. Itulah makanya di goals yang ke-18 kita tegaskan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Nah, mudah-mudahan fondasi yang saya bangun ini nanti bisa menjadi rujukan di dalam pembangunan desa sampai kapanpun, karena ini berkelanjutan. Makanya namanya Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, kenapa kemudian saya tidak menggunakan istilah baru, tetap saya kasih judul SDGs, cuma saya tambahi desa, supaya dunia global juga tahu bahwa desa-desa di Indonesia memiliki arah kebijakan pembangunan yang konkret, detail, dan levelnya desa. Karena level desa, maka datanya juga harus data desa, data mikro. Kalau ngomong kemiskinan di kota, Bang, itu imajinatif. Apalagi ngomong kemiskinan di Jakarta, imajinatif. Tapi kalau ngomong kemiskinan di desa, ada di pelupuk mata. Tahu, ini orangnya, gini kondisinya rumahnya. Tapi kalau di Jakarta, kita ngomong kemiskinan imajinatif sehingga tidak merasakan. Buktinya apa? Kita ngomong kemiskinan, depannya stick. Nah, kita ngomong kemiskinan, depannya buah-buahan yang mewah-mewah. Kita ngomong kemiskinan, depannya makanan berlimpah. Itu yang saya sebut ngomong kemiskinan di Jakarta imajinatif. Tapi kalau ngomong kemiskinan di desa, ada di pelupuk mata. Oke, Gus. Nah, tadi panjang lebar Gus jelaskan tentang arah tujuan pembangunan kebijakan desa. Ada 18 goal ya. Sebelum nanti saya ke Bang Rahutman, mungkin bisa memberikan tanggapan atas yang dijelaskan oleh Gus Alim tadi. 18 goal itu, ini kan sudah 3 tahun berlangsung, Gus ya. Artinya yang diratifikasi, artinya Indonesia punya kewajiban untuk mewujudkan 18 goal tujuan tadi itu. Dalam pengalaman Gus ini, dari 18 poin tadi itu kira-kira apa kendalanya yang sedang berlangsung sekarang? Apakah kendala birokrasi, kultural, anggaran, atau apa? Dan kalau dikasih poin, nah ini udah 3 tahun, nah ini semacam muhasabah, kritik otokritik. Kira-kira Gus Alim ini memberikan poin berapa untuk kerja Kementerian Desa ini? Jadi begini, saya merumuskan SDGs desa itu tahun 2020. Kemudian tahun 2021 mulai saya implementasikan dengan diawali namanya pemutakhiran data di desa berbasis SDGs. Kita tidak akan bisa merancang pembangunan dengan tepat kalau kita tidak tahu masalah. Kita tidak akan tahu masalah kalau kita tidak punya data. Perencanaan pembangunan di desa itu dulunya, ini yang kita upayakan dirubah total. Dulunya perencanaan pembangunan di desa, bahkan mungkin sekarang di tempat-tempat tertentu, bukan berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan masalah, tapi berdasarkan keinginan elit. Maka kalimat yang dipakai di dalam musyawarah desa adalah kepala desa ngomong, saya kepingin bangun ini. Akhirnya stuntingnya tinggi, tapi duitnya dipakai bangun jalan. Betul. Nah, itu tadi yang disinggung oleh Pak Rahutman. Betul banget itu. Karena apa? Karena perencanaan pembangunannya didasarkan pada keinginan, bukan pada kebutuhan. Itu permasalahan yang paling mendasar yang kita hadapi. Ketua BPD ngomong, saya kepingin bangun ini. Tokoh agama, saya kepingin depan masjid saya dibangun jalan. Tokoh adat saya kepingin, semua ngomong saya kepingin, tidak pernah memikirkan apa sih masalahnya.
Nah, kenapa mereka tidak tahu masalahnya? Karena mereka tidak diajak untuk menggali masalah. Nah, itulah makanya saya mulai tahun 2021 kita melakukan pemutakhiran data berbasis SDGs desa supaya apa? Supaya tahu masalah. Utamanya kemiskinan. Kalau di desa ditanya, Pak Kepala Desa, Pak Kades, berapa sih warga miskin sampean? Banyak. Itu artinya tidak punya data. Betul. Nah, ke depan saya kepingin, berapa warga miskin sampean? Dulu pertama saya jabat sekian, sekarang sekian. Kades ditanya, berapa penduduk sampean? Sekarang sekian. Ini data kemarin, 2 hari yang lalu. Karena ada yang meninggal, kemudian ada yang pindah. Nah, itu kalau di desa bisa. Nah, ini pengalaman wali kota. Yang namanya data kita sekarang ini nggak pernah ada yang benar. Tuh. Kenapa? Karena masing-masing punya data sendiri. BPS punya data sendiri, BKKBN punya data sendiri, Kemendes punya data sendiri, Kementerian Sosial punya data sendiri. Kalau ditanya berapa jumlah miskin di Indonesia, Kemendes jawab A, Kemensos jawab B, BPS jawab C, beda-beda. Nah, KPU jawab lagi beda. nah, saya mencoba untuk memberikan jawaban yang paling rasional. Ya. Kalau ditanya, berapa sih warga miskin di Indonesia yang sebenarnya? Jawaban saya singkat, tanya ke desa. Desa lebih tahu. Karena apa? Di pelupuk mata, bukan di imajinasi. Berapa stuntingnya? Tanya ke desa. Nah, kita beri ruang desa untuk terus membenahi diri, karena pada hakikatnya desa itu bisa ketika kita beri kepercayaan. Kalau desa tidak kita beri kepercayaan, tidak akan pernah bisa. Nah, oleh karena itulah maka dengan SDGs desa, kemudian pemutakhiran data berbasis SDGs, kita bantu dengan sistem SID, sistem informasi desa. Di situ akan muncul rekomendasi-rekomendasi permasalahan. Misalnya penyelesaian kemiskinan di desa ada 2, miskin ekstrim dan miskin tidak ekstrim. Miskin ekstrim dibagi 2, miskin ekstrim yang sudah tidak mungkin diberdayakan. Ini loh yang kadang-kadang kita itu keliru, selalu ngomong penyelesaian kemiskinan, pemberdayaan. Nanti dulu, miskin yang bagaimana? Kalau sudah manula, hidupnya sendirian, berpenyakit kronis dan menahun misalnya, terus kita ngomong pemberdayaan, itu omong kosong. Ini adalah tanggung jawab negara, harus hadir. Harus hadir. Nggak bisa kita minta pemberdayaan, bisa. Sudah, kita harus berpikir bagaimana beliau tiap hari bisa makan sehat, rakyat tetangganya memikirkan, desa memikirkan, kabupaten memikirkan, negara hadir. Ini yang namanya kemiskinan ekstrim kategori 1 kalau saya mengistilahkan. Nah, baru ketika kemiskinan ekstrim yang usianya produktif, sehat, itu baru kita ngomong pemberdayaan. Jadi jelas. Kemudian kemiskinan pada batas kemiskinan, ini juga harus beda penanganannya. Yang ini sudah batasnya sangat tipis sekali untuk lepas dari tingkat kemiskinan. Nah, hal-hal seperti ini kalau kemudian kita tangani di desa, itu akan lebih detail, karena itu tadi urusan kemiskinan ada di pelupuk mata. Oke, berarti saya simpulkan program sudah berjalan, tetapi beberapa kendala itu salah satunya adalah mindset, ya. Mindset dari ujung tombak aparatur desa yang selalu program itu bukan berbasis data atau kebutuhan, tetapi berbasis kepentingan subjektif, gitu ya. Sehingga seringkali program-program yang dijalankan dalam rangka goal yang 18 itu tidak terwujud karena memang berbeda antara data dan kebutuhan. Iya, jadi makanya harus sabar. Namanya transformasi itu memang harus sabar. Dari pola pikir tanpa data, dari pola pikir keinginan menjadi pola pikir dengan data, pola pikir kebutuhan, pola pikir permasalahan. Sehingga ke depan yang saya bayangkan, perdebatan di desa tidak lagi berdasarkan saya ingin, tapi ini loh, warga miskin kita tuh masih sekian banyak. Masa kita mau bangun barang-barang yang tidak perlu, yang tidak bersentuhan langsung dengan itu? Ini loh, warga miskin kita sudah tinggal 5%. Nah, kalau tinggal 5%, oke lah, ayo kita selesaikan tuntas tahun ini, jika target tahun depan tidak ada lagi warga miskin di desa kita. Nah, jadi kalimat-kalimatnya selalu berbasis data. Itu harapan kita ke depan. Kalau kata Mojeto itu, tidak ada hak orang yang bicara, orang yang tidak punya data.
Ya, betul. Oke, kita kembali ke Bang Rahman. Bang Rahman ini kan juga pernah punya kewenangan, walaupun mungkin ini di tingkat kota, tapi kurasa bersamaan ya di problemnya Bang ya. Di tingkat Kementerian Desa itu program itu ada mindset aparatur ketika melaksanakan program itu lemah. Nah, kalau di tingkat ketika Abang memimpin waktu menjabat wali kota, apakah hambatan-hambatan yang dialami oleh Gus Halim ini juga pernah terjadi, Abang? Sampai sekarang belum selesai itu. Kalau saya, Pak Menteri, pengalaman saya, Kemendes ini harus koordinator. Baik di Kementerian Sosial, baik kementerian yang lain, harus Kemendes, karena dia punya data. Yang miskin itu kan desa, kita yang tahu. Jangan ngasih PKHA, salurkan bantuan dan sebagainya. Yang tahu itu Kemendes, kementerian, data mereka, pendamping mereka lengkap. Jadi sebenarnya arah yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi dengan 18 sasaran itu, saya kira sedikit banyaknya desa itu sudah mulai. Hanya saja bagaimana kita mengerucutkan sasaran-sasaran itu. Ya. Ini jangan bilang beliau. Maka misalnya begitu besar anggaran Departemen Sosial untuk desa dan sebagainya, dia numpang ke Kemdes, bukan jalan sendiri. Yang dibicarakan Pak Menteri kan misalnya besok kepada Dinas Pembangunan Desa, hanya itu. Tapi begitu banyak lagi dana yang datang, nah itu dia. Jadi apa yang bilang beliau itu harus benar. Jangan karena Kemendes itu dianggap desa-desa tertinggal, tidak. Tapi yang menguasai basic permasalahan itu di bawah beliau, kementerian beliau. Ini yang saya lihat. Yang perlu ada sedikit pemikiran-pemikiran baru. Kemendesnya main-main. Karena beliau langsung sasarannya masyarakat, desa gitu loh. Sepakat tadi dengan Pak Menteri, kalau mencari orang miskin di Jakarta itu imajinasinya. Di kota-kota besar itu seperti itu. Yang nyata itu di desa, itu di depan mata kita. Dan yang tahu itu persis Orang desa. Kementerian Desa. Dengan aparat dia sampai ke bawah. Di sinilah sebenarnya peran kita, terutama para kepala daerah, untuk berkreasi, bisa memberi masukan. Bukan tidak hebat Kementerian Desa ini, tapi harus jadi komandan dia. Ini kita tidak. Departemen Sosial punya program, kementerian ini punya program. Artinya harusnya terintegrasi di Kementerian Desa. Berkolaborasi dong. Jadi semua kunci itu, data itu tidak berbeda-beda. Kalau itu kejadian. Berarti di tingkat Temko itu juga jadi hambatan Abang dulu ya? Hambatan. Dan rencananya akan dituntasnya di 2024 gitu maksudnya. Ya. Tapi yang terpenting, saya tertarik yang bilang Pak Menteri tadi, begitu hebatnya sampai dari PPP sampai dibuat sampai keputusan menteri dan sebagainya. Bagaimana upaya beliau percepatan peningkatan pembangunan desa ini? Dana cukup ada. Kalau hanya dengan dana desa itu yang disampaikan oleh Kemendes itu kan terbatas. Ya. Tapi di baliknya itu dana dari dinas sosial, Betul. dari dinas lain, dari kementerian lain, koordinatornya PMD. Tapi harus dibawa koordinasi oleh langsung kementerian. Jadi sekarang kan susah Pak Menteri. Pusat sampai di provinsi, gubernur lagi ke dinas lagi ke bupati juga harus melalui PMD jadi kabupaten. Jadi tidak benar. Itu saya soroti Pak Menteri. Saya setuju kalau itu ada, kementerian itu harus langsung ke kecamatan. Jalan bos. Iya. Dulu pernah hampir seperti itu, tapi bagaimana kebijakan? Ya kan pernah Pak. Coba lagi. Ini Pak Menteri kan hanya ngomong di provinsi. Nah besok di Sumatera. Nah nanti tuh ngomong lagi di kabupaten lain lagi. Itu yang paling berat beliau ini. Berat tanggung jawab beliau memang, tapi pahalanya besar. Amin, 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 amin. Ini ada pertanyaan genit nih Gus.
sejak reformasi ini kok Menteri Desa, Menteri Tenaga Kerja kok PKB? Apa memang PKB ini partai desa, ngerti ngurus desa? Atau enggak? Gimana? Ya. Gus? Kalau pertanyaannya itu jawabnya singkat satu kata, nasib. Tapi kan memang NU itu lahir kan memang di desa-desa, jadi lima presiden itu setelah reformasi tahu ngurus orang desa harus yang pernah di desa. Mungkin orang desa diurus orang kota. Ada PKB selalu Menteri Tenaga Kerja, Menteri Desa selalu dikasih PKB. Jadi solid sampai sekarang dia, Gus. Cukup. Oke. Terus yang terakhir nih, Gus. Nanti terakhir ke Gus, kemudian ke Bang Rahman. Harapan dan himbauan Gus sebagai Menteri Desa, ya, tentang ke stakeholder terkait lah, berkaitan dengan akselerasi program yang 18 itu tadi. Kira-kira apa Gus ke stakeholder? Bisa masyarakat, desa, alim ulama, tokoh, ya kan? Silakan Gus. Nanti begitu juga ke Abang ya? Ya. Apa? Jadi singkat saja harapan saya, percaya ke desa. Ya, karena desa bisa. Itu aja. Karena kalau kita percaya ke desa dan desa memang nyatanya bisa, semua masalah kemiskinan, pendidikan, ketertinggalan, kemudian kondisi lingkungan, misalnya di SDGs itu ada desa peduli lingkungan laut. Ini untuk yang desa pesisir. Ya. Desa peduli lingkungan darat. Kemitraan desa. Itu artinya bicara tentang IT. Jadi sudah lengkap. Nah, mereka sudah tahu dan mereka tentu akan paham apa yang harus dilakukan kalau kita berikan ruang. Nah, keberadaan SDGs itu harapannya adalah menjadi roadmap. Sehingga kalau kita melihat sebuah puzzle, tatanan puzzle gitu, PUPR melihat, oh itu ada lubang-lubang yang perlu diisi. Karena misalnya infrastrukturnya masih lemah banget, padahal pertaniannya bagus. Maka datanglah PUPR, ngisi puzzle yang kosong. Kementerian Sosial datang ngisi puzzle yang kosong. Nah, kalau kemudian roadmap yang kita bikin ini nanti menjadi sinergis dan kolaboratif dengan sebuah kementerian, maka saya sangat optimis 2030 desa akan memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Saya kira itu. Ya. Apa himbauan ke stakeholder terkait program-program Kemendes? Saya setuju. Berikan otonomi desa yang benar, jangan terlalu intervensi. Desa itu biar dia berkembang, menentukan apa yang terbaik. Sekarang udah semua aparat desa dibuat pelatihan-pelatihan, udah bisa menentukan. Jadi Mas Beliau, Pak Menteri itu juga demikian. Kalau desa itu sudah mampu mandiri, udah selesai kita ini. 2030 itu kecapai. Ini sudah disusun pun musyawarah desa, udah itu kan nggak cocok itu, bubar lagi cerita itu. Ya. Nah, ini yang harus dijaga oleh DPRD dari PKB. Cocok? Saya kira. Oke, terima kasih Gus atas diskusinya. Terima kasih Bang Rahman. Diskusi ini sangat mencerahkan. Saya tidak akan membuat kesimpulan karena di sini semuanya pembuat kesimpulan ini dulu. Ahli menyimpulkan. Mudah-mudahan diskusi atau talkshow ini mendapat keberkahan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.